jadikan sebagai kaidah di dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih, dan jangan sekali-sekali ia mempersekutukan Allah dengan siapapun. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang siapa yang menghendaki kemuliaan dan kebaikan di akhirat. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Liqa, perjumpaan di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, liqa bermakna al-mulaqah, yaitu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya, mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan. Iya, dan telah syah di dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala seorang penerjemah pun. Maka perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang selalu menjadi renungan untuk setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, bagaimana keadaannya ketika dia berdiri di depan Allah, menghadap kepadanya, mempertanggungjawabkan amalannya. Maka dibangun di atas penafsiran ini, maka makna ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai, dalam keadaan mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia siapkan dua hal yang disebutkan dalam kelanjutan ayat. Penafsiran yang kedua, liqa, ditafsirkan dengan melihat Allah pada hari kiamat. Iya, sebab dari pokok keyakinan umat Islam yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta disepakati oleh para ulama, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Iya, kelak di kemudian hari. Bahkan keadaan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di sorga itu adalah nikmat yang teragung dan terbesar. Karena itu siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, melihat Allah pada hari kiamat, maka hendaknya dia siapkan dua hal yang disebutkan di dalam ayat. Iya, inilah dua hal yang diterangkan dalam kelanjutan ayat, "Faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, siapa yang menghendaki kemuliaan tatkala ia menghadap kepada Rabb-nya, ia berbahagia, berseri-seri, dan mendapatkan kesejahteraan. Atau di atas penafsiran yang kedua, siapa yang menghendaki melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mendapat kemuliaan yang besar, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini dua hal yang menyebabkan seorang hamba itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan ini. Yang pertama, dia beramal dengan amalan yang salih. Dan amalan salih adalah amalan yang terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan adalah orang yang bertauhid. Dan syarat yang kedua, amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, hendaknya amalan tersebut dibangun di atas tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apabila 3 hal ini terpenuhi, maka itu disebut sebagai amalan yang salih. Iya, dan amalan salih banyak jumlahnya. Ada amalan berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan keyakinan, dan ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Dan ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Iya. Kemudian di syarat yang kedua setelah amalan salih adalah jangan dia mempersekutukan Allah dengan siapapun. Dia menjaga tauhidnya, membersihkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Sebab memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri dari segala bentuk kesyirikan, ini adalah pokok kebaikan yang dengannya seorang hamba akan dimuliakan dan diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita renungi 2 hal ini, kita jadikan sebagai dasar di dalam kehidupan kita agar supaya kita mendapat kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengar penjelasan tausiah dari Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Langsung saja kita masuk ke tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Sudarjono. Bismillah, ada kasus begini. Seorang laki-laki dan perempuan sudah menjalani proses lamaran beberapa tahun. Karena sudah dilamar, maka pergaulan atau pacaran mereka menjadi bebas, bahkan sampai batas yang mengakibatkan si wanita hamil 3 bulan. Karena sudah dilamar dan sang wanita hamil, atau diyakini bahwa lelaki atau pacarnya tersebut, ini maksudnya sang wanita hamil karena lelaki tersebut, maka oleh wali si wanita tersebut, pasangan tersebut dinikahkan. Dari pernikahan tersebut lahirlah anak laki-laki. Setelah anak pertama berusia 5 tahun, keluarga tersebut dikaruniai anak kedua dengan jenis kelamin perempuan. Anak kedua, yaitu yang wanita, tersebut beranjak dewasa dan sudah siap nikah. Sahkah ayahnya menjadi wali nikah ayah tersebut? Kalau tidak, bagaimana solusinya? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Nikah yang disebutkan di sini sepanjang anak yang kedua lahir dari pernikahan yang syah, dalam artian sudah nikahkan dan dihadiri, disyahkan oleh pemerintah, maka anak yang kedua ini dinisbatkan kepada ayah dan ibunya. Iya. Karena itu hukum di dalam menikahkannya adalah syah untuk dinikahkan oleh ayahnya, karena dia adalah anaknya sendiri. Walaupun di dalam masalah status nikahnya memang itu ada silang pendapat di kalangan ulama tentang masalah perempuan yang sudah hamil dahulu, apakah akad nikahnya syah atau tidak. Itu ada 2 pendapat. Iya, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya syah, dan pendapat yang kedua mengatakan tidak syah. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan tidak syah, mereka memberikan ketentuan sehingga pernikahan itu bisa dianggap syah. Ketentuan yang pertama bahwa kedua orang yang berzina itu tadi, dia telah tobat dari perbuatan zinanya. Kemudian yang kedua, si perempuan harus lepas dari iddah. Dalam artian harus diketahui rahimnya kosong. Dan untuk mengetahui kekosongan rahim itu, ya diketahui dengan haid 1 kali apabila belum tampak kehamilannya, dan apabila kehamilan sudah tampak, maka kekosongan rahim adalah setelah melahirkan. Jadi ini 2 syarat. Apabila 2 syarat ini terpenuhi, maka nikahnya dianggap syah. Apabila tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak dianggap syah.
Ini pendapat lebih kuat dari sisi fikih, tapi karena ini adalah akad nikah dan disyahkan di pengadilan, maka apa yang ditetapkan oleh pengadilan itu adalah hukum yang dipegang. Maka sepanjang dia sudah menikah dengan akad yang ditetapkan di pengadilan, maka anak yang kedua ini yang lahir dengan pernikahan tersebut adalah dihitung sebagai anak dari keduanya, dan si anak perempuan ini boleh dinikahkan oleh ayahnya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya dari Andi Nuralam melalui email gmail.com. Pernah Ana mendengar bahwa meminjam uang di bank dengan bunga flat atau tetap tidak fluktuatif boleh. Karena apa bedanya dengan kredit motor dengan pembayaran tetap setiap bulannya? Mohon penjelasannya. Ya, ini beda ya antara kredit dan meminjam. Ya, kredit itu artinya dia membeli barang tidak secara cash, tapi secara beransur. Dan ini adalah bentuk jual beli. Adapun meminjam itu adalah akad yang sifatnya qard, dan qard ini bukan akad yang berkaitan dengan muawadhat, tapi dia berkaitan dengan akad kedermawanan. Iya. Di dalam transaksi yang sifatnya ada pertukaran jual beli di bentuk yang disebutkan di dalam kredit yang diterangkan oleh penanya di sini, insyaallah taala itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, tidak ada masalah. Berbeda dengan pinjaman. Pinjaman tidak diperbolehkan untuk dipungut darinya bunga apapun atau manfaat apapun. Ya, karena itu di kaidah fikih yang dipegang oleh ulama ditunjukkan oleh sejumlah dalil, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya menghasilkan manfaat, maka itu dihitung sebagai perbuatan riba. Ya, jadi dibedakan antara dua hal. Meminjam di bank dan diambil bunga darinya itu adalah riba. Adapun kredit dibayar secara beransur, ini adalah hal yang diperbolehkan ya dengan ketentuan dan syarat-syaratnya di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya dari Abu Abdillah melalui email yahoo.com. Afwan Ustaz mau tanya, dalam jual beli bolehkah saya jual di bawah harga pasaran? Soalnya itu aja menurut perhitungan sudah untung 4 kali lipat. Kalau ikut harga pasaran untungnya 5 kali lipat. Ana takut menzolimi pembeli, tapi di lain pihak penjual lain merasa saya matikan pasaran. Maksudnya matikan harga pasaran dan menjatuhkan penjual lain. Lalu apa yang harus saya perbuat? Jazakumullah khairan. Asalnya dalam menjual, seorang tidak dilarang menjual dengan harga berapa saja. Ya. Dan di dalam mengambil keuntungan, tidak ada batasan tertentu di dalam mengambil keuntungan. Hanya saja seorang pedagang muslim harus memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada." Allah merahmati seorang hamba yang pemurah ketika dia membeli, pemurah ketika dia menjual, dan pemurah ketika dia melunasi hutangnya. Iya. Maka dasarnya di dalam ekonomi Islam dibangun di atas kemurahan dan kedermawanan. Iya, saling memberi manfaat. Si penjual mengambil manfaat dan si pembeli juga mengambil manfaat. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kaidah tetap. Kata beliau, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Iya, maka sepanjang dia menjual dan itu tidak membahayakan orang lain, tidak ada masalah. Tapi penanya di sini menyebutkan bahwa dia membahayakan pedagang yang lainnya. Iya. Dan membahayakan pedagang yang lain tidak diperbolehkan. Maka sepanjang harga barang itu yang berjalan di kalangan pedagang yang lainnya sudah harga yang wajar dan harga yang diterima di pasaran, maka seharusnya seseorang itu tidak mendolimi para pedagang yang lain dengan menurunkan harga. Ya, dengan menurunkan harga. Ya, sebab inilah yang menimbulkan banyaknya persaingan, kemudian saling menjatuhkan harga. Dan ini semuanya dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari melalui BlackBerry
dari Dwi di Makassar. Afwan mau tanya, kalau bayi meninggal di kandungan, apa perlu diakikah? Meninggalnya setelah usia kandungan 9 bulan. Silakan Ustaz. Ya, akikah itu adalah hukum yang disyariatkan terhadap anak yang dilahirkan. Terhadap anak yang dilahirkan. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits-hadits pensyariatan akikah itu mengikatnya dengan maulud. Yuladu, apa yang dilahirkan, anak yang dilahirkan. Jadi kalau dia terlahir, hukum akikah berjalan padanya. Adapun kalau belum lahir, ya keguguran, maka ini tidak berlaku padanya syariat dari akikah tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya masih dari BlackBerry. Dari Rosmalah di Sebatik. Wajibkah seorang laki-laki mandi junub ketika bercampur tapi tidak sampai orgasme atau keluar mani? Silakan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jalasa ar-rajul baina su'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila seorang lelaki duduk antara 4 cabangnya, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, ya, ini kinayah ya, bahwa seorang perempuan, seorang lelaki duduk telah melakukan hubungan dengan istrinya, maka Nabi berkata, faqad wajabal ghusl, sungguh telah wajib mandi. Dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Jadi sekadar timba itu masuk ke dalam sumur, itu telah mewajibkan mandi, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya dari Astri di Selipi, Jakarta Barat. Ustadz, mohon maaf sebelumnya saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari tante saya mengenai seorang akhwat yang sedang haid itu bolehkah menggunting rambut dan kuku? Lalu untuk pertanyaan kedua yang datangnya dari saya sendiri, ada seorang ikhwan yang pernah mengajak ta'aruf, tetapi sekarang ikhwan itu tidak lagi menemui saya dan tidak lagi menghubungi saya. Jika ada seorang ikhwan lain yang mengajak saya zuat atau menikah, salahkah saya menerimanya? Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, tidak ada masalah seorang perempuan haid menggunting rambut, menggunting kuku, sebab tidak ada larangan untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah lamaran. Jadi kalau ada asalnya yang pertama itu belum melamar, ya, dan belum syah dianggap dia diterima lamarannya. Karena itu kalau seorang perempuan menerima dari yang kedua, itu tidak ada masalah, insyaallah taala. Iya. Ini ada dari Nur Hidayah di Tenggarong, Kalimantan Timur. Malam Jumat disunahkan baca surat Al-Kahfi. Jika kita sedang haid, apa boleh membacanya? Ya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan perempuan, apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak? Ini adalah silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benar ya bahwa perempuan haid, berkaitan dengan perempuan haid, apakah boleh membaca Al-Quran saat dia haid atau tidak? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa perempuan yang haid itu boleh membaca dari Al-Quran kalau itu berasal dari hafalannya. Iya. Dan juga boleh dia membaca dari mushaf kalau memang diperlukan. Kalau memang hal tersebut diperlukan. Tapi membaca dari mushaf ini tidak dianjurkan di masa haid, ya, karena kuatnya silang pendapat di dalam hal ini. Dan seorang mencari jalur kehati-hatian itu insyaallah taala lebih baik baginya. Wallahu taala alam. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Abu Nabilah di Jogja. Yang pertama adalah, apa hukum KB, Ustaz? Sebagian ummahat melakukan KB untuk mengatur kelahiran anak. Lalu pertanyaan kedua, tatkala kita takziah di tempat saudara yang jauh, ketika habis pemakaman,
Yang mana kebetulan siang hari kita ditawari sama keluarga yang bergabung untuk menyantap makan siang di tempat takziah. Apakah boleh kita memakannya, Ustaz, dalam kondisi seperti ini? Dan bagaimana sikap tepat yang dilakukan oleh keluarga yang bergabung terhadap tamu yang dari jauh? Apa tetap menjamu makanan tersebut? Jazakumullah khair. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan KB. Asalnya di dalam syariat kita, pernikahan adalah untuk melahirkan, adalah untuk memiliki keturunan. Iya, untuk memiliki keturunan. Walaqad arsalna qablaka min rusulin wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, para rasul, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathirun bikumul umam." Nikahilah perempuan-perempuan yang bisa melahirkan, perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan banyak anak, sebab saya merasa bangga dengan umatku yang banyak. Maka asalnya menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya, karena itu makruh di dalam hukum fikih seorang suami melakukan azal, yaitu dia menumpahkan di luar, sebab ini keluar dari maksud dari pernikahan tersebut. Ya, maka dari makna-makna ini menunjukkan bahwa asalnya apa yang dilakukan dari KB itu adalah tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang ada keperluan-keperluan yang mendesak di dalam hal tersebut. Ya, seperti seorang perempuan sakit, kemudian khawatir terhadap dirinya apabila dia hamil, maka di kondisi-kondisi yang seperti ini, yang sifatnya darurat atau memberatkannya, insyaallah ta'ala itu diperbolehkan, tetapi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keperluannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah takziah. Ya, takziah itu asalnya adalah menghibur dan membesarkan hati orang yang tertimpa musibah. Dan itu yang disebut dengan takziah. Dan takziah adalah hal yang disyariatkan, diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilarang adalah berkumpul-kumpul setelah mayit dikuburkan. Karena itu di dalam sebagian hadits, sebagian sahabat berkata, Jarir radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna nara al-ijtima' ba'da dafnil mayyit minan niyahah." Sesungguhnya kami melihat berkumpul-kumpul setelah mayit itu dikuburkan, itu dihitung dari niyahah, dihitung dari meratap yang dilarang. Iya, meratap yang dilarang. Maka kalau kumpul tersebut memang khusus untuk menyiapkan makanan, dalam rangkaian takziah ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada keluarganya yang jauh yang datang, ya, kemudian dia siapkan makanan untuk keluarga yang jauh ini, itu tidak ada masalah insyaallah, sebab itu adalah hal yang wajar, perkara yang biasa. Tidak ada takziah pun biasanya seperti itu, ada tamu dilayani. Iya. Tapi membuat acara khusus, makan khusus untuk takziah, ini yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Ya, untuk selanjutnya dari Abu Zikro di Makassar. Apakah boleh untuk tidak berlari-lari kecil saat 3 putaran pertama tawaf, begitu pula saat sa'i? Karena dengan alasan ada istri yang takut ketinggalan atau takut kehilangan. Ya. Berlari-lari kecil, ar-ramal di 3 putaran pertama ketika tawaf, itu hukumnya adalah sunnah. Demikian pula berlari kencang, ya, dengan sekuat tenaga ketika sa'i, itu adalah antara dua antara dua alam, ya, di babha, di tempat sa'i, itu juga adalah hukumnya sunnah. Dan perkara yang sunnah itu boleh ditinggalkan kalau ada perkara yang lebih penting baginya atau bisa menimbulkan bahaya. Jadi kalau misalnya si penanya menyebutkan dia khawatir akan kehilangan istrinya karena mungkin orang-orang yang baru menunaikan ibadah umrah, atau mungkin karena keramaian yang sangat besar sehingga sangat banyak manusia sehingga mungkin kalau meninggalkan istrinya akan menimbulkan bahaya, maka di kondisi yang seperti ini tidak ada masalah. Dia
tidak melakukan romal dan tidak melakukan tidak melakukan romal dan tidak melakukan lari cepat ketika sa'i. Dan memang dimaklumi bahwa romal dan lari cepat itu adalah syariat khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak disyariatkan, sebab ini bisa menyebabkan tersingkapnya aurat atau hal-hal yang lainnya, yang tentunya hal itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, selanjutnya kita bacakan dari email dari Susi di Jakarta. Ustaz, apakah dibenarkan mengangkat anak hasil perzinahan di mana ayah biologisnya ingin anak tersebut bernasab ke dia? Ayah si anak sudah duda dan akan menikahi ibu biologis si anak. Akta lahir si anak sudah berayahkan nama almarhum suami ibu biologisnya. Ya, tampak dari pertanyaan di sini bahwa seorang duda dia memiliki anak dari hasil zina. Kemudian dia menikahi perempuan yang dulu dia zinahi. Ya. Sehingga anak ini dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, jawabannya bahwa kalaupun pernikahan terjadi setelah itu dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, si anak tidak dinisbatkan kepada ayah. Sebab dia bukan ayahnya dalam hukum syar'i. Iya, dia hanya kaitannya dengan si perempuan saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash walil akhir al-hajar." Anak itu dinisbatkan kepada ranjangnya. Dan bagi si pezina, dia mendapat celaan. Iya. Jadi dinisbatkan kepada ranjang. Asalnya anak dinisbatkan kepada ibu. Jadi kalau si ibu bersuami, maka anak ini adalah anak dari suami dan istri. Tapi kalau si ibu tidak bersuami, dia dinisbatkan kepada ibu saja. Iya. Wallahu ta'ala alam. Ya, selanjutnya dari Nopel di Jati Bening, Bekasi. Kenapa Ana merasa susah untuk istiqomah dan apa kiat-kiat untuk bisa istiqomah? Sebagai informasi, Ana memang belum menikah dan umur sudah 31 tahun. Silakan, Ustaz. Ya, memang istiqomah adalah kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Tapi di dalam pelaksanaannya kadang seorang mendapatkan hal yang berat. Ya, dan itulah kehidupan. Kehidupan itu siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka harus ada kesusahan yang dia jalani. Iya, harus ada kesusahan yang dia jalani. Karena itu di dalam bahasa-bahasa Al-Quran, kita diperintah untuk beramal soleh. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju kepada Allah. Sebut dengan perintah berlari. Menunjukkan ada upaya, semangat, kesegeraan. Iya. Dan harus ada keistiqomahan. Dan ini semuanya didukung oleh banyak hal. Seorang bisa istiqomah apabila didukung oleh sejumlah perkara. Yang pertama, dia adalah orang yang memiliki tauhid yang baik, keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang gemar menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, istiqomah itu akan dimudahkan bagi seorang hamba apabila ia selalu menjaga dirinya di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan di antara hal yang menjaga seorang hamba untuk istiqamah adalah ia selalu mengingat akan kehidupan akhirat, memperpendek angan-angannya. Ya, dan mengetahui bahwa akhir setiap perbuatannya di dunia ini
akan dipertanggungjawabkan dan dihisab kelak di kemudian hari. Dan di antara hal yang membantunya untuk istiqamah adalah memilih kawan-kawan duduk yang baik, teman-teman duduk yang baik, yang bisa mengarahkannya kepada ketaatan, menjaganya di atas kebaikan. Ya wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan untuk al-akh yang bertanya ini, memang hidup sendiri, ya tanpa tanpa pernikahan bagi seorang laki-laki, itu adalah hal yang kadang bisa menyeretnya ke dalam banyak hal. Ya karena itu, seorang hamba apabila dia menjaga kehormatan dirinya, mensucikan dirinya dengan pernikahan, maka itu adalah sebab yang sangat bagus sekali membantu dia untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua menuju kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya pertanyaan dari Abu Abdillah di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Maaf, ini Sari Hadrawi di Makassar. Ustaz, sunnah di malam Jumat mengenai keutamaan berhubungan badan dengan suami istri, apa benar-benar ada sunnahnya? Soalnya banyak saya terima BBM-an mengenai amalan malam Jumat. Ya kalau malam Jumat saya nggak tahu ada dalil khusus tentang hal tersebut. Yang saya ketahui adalah di hari Jumatnya. Ya, ada hadits yang diartikan oleh sebagian ulama, yaitu hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man iktasala yaumal jum'ah wa ghassal." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia membuat mandi. Kalimat membuat mandi ini ada dua penafsiran di kalangan baik itu di riwayat lain ya. Kalau di riwayat Bukhari dan Muslim, "Man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Kalimat mandi janabah di dalam hadits ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, mandi janabah artinya dia betul-betul mandi janabah, yaitu dia membuat dirinya junub. Ya, dan untuk membuat dirinya junub tidak ada cara kecuali dia melakukan hubungan dengan istrinya. Ya, setelah itu dia mandi Jumat disertai dengan mandi junub. Dan penafsiran yang kedua, ghusl janabah artinya dia mandi seperti tata cara mandi junub. Dan ini dua penafsiran, dua-duanya benar. Ya, didukung oleh dalil-dalil. Ya, dan terkhusus untuk mandi melakukan hubungan di hari Jumat, itu ada riwayat yang lain, "Man iktasala yaumal jum'ah wa ghassal." Siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia membuat mandi. Nah, ini membuat mandi tegas menunjukkan bahwa itu dengan cara melakukan hubungan dengan istrinya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ihsan di Jakarta. Ustaz, dalil-dalil apa saja yang bisa jadi pijakan saya dan keluarga dalam menghadapi fitnah maraknya berbagai aliran agama saat ini? Kitab apa yang Ustaz rekomendasikan terkait masalah tersebut? Mohon Ustaz bisa selenggarakan daurah khusus tentang hal tersebut. Jazakumullah khairan. Ya barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal tersebut. Dan sebenarnya daurah-daurah tentang hal ini sangat banyak sekali. Apalagi kalau saudara yang bertanya atau yang bertanya membaca pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan buku-buku akidah para ulama salaf, dia akan dapatkan bagaimana cara istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pokoknya bagi siapa yang ingin terhindar dari fitnah di masa ini dengan banyaknya pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok, ya, adalah dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, dia berpegang dengan jalan para sahabat, jalan Nabi dan para sahabat. Ya, kemudian yang ketiga, dia mengambil prinsip al-jamaah, yaitu berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya dan tidak keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang syah. Itu disebut di atas al-jamaah, dan dia hindari segala bentuk perpecahan. Kemudian yang keempat dari hal yang membuat dia istiqamah adalah dia mengambil ilmu dari guru-guru yang terpercaya.
guru-guru yang terpercaya, dikenal dengan sunnah, dipersaksikan dengan sunnah, iya, dan dikenal dengan bentuk menasihati umat, mengajak umat kepada kebaikan. Apabila hal-hal ini terkumpul pada seorang, insyaallah taala itu akan menerangi untuknya jalan menuju kepada Islam yang benar dan menguatkannya di atas kebaikan. Wallahu taala alam. Ya, untuk selanjutnya dari hamba Allah melalui gmail.com. Ana seorang tenaga kesehatan gigi yang kadang terpaksa melayani pasien yang bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Dan apakah dengan memakai sarung tangan sudah cukup untuk dikatakan tidak menyentuh kulit wanita yang bukan mahram? Ya, kalau misalnya di tempat dia praktek ada dokter lain yang bisa menanganinya dari apa yang mencocoki syariat, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, maka insyaallah taala itu yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan. Tapi kalau tidak ada yang lainnya, maka di sini seorang dokter, ya apalagi di posisi memberikan pengobatan, ya tidak dipermasalahkan dia mengobati siapa yang merupakan lawan jenisnya, ya sepanjang pengobatannya hanya sebatas keperluannya saja. Ya, wallahu taala alam. Selanjutnya dari Fadli di Lombok. Ustaz, apakah jodoh itu termasuk takdir yang bisa dirubah? Jodoh itu sama dengan hal-hal yang lainnya dari kehidupan, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang ditakdirkan menjadi jodoh seorang, itulah yang akan menjadi jodohnya. Dan siapa yang tidak ditakdirkan, ya walaupun dia mengejar sampai ke ujung bumi, ya mendaki gunung setinggi langit, dia tidak akan mencapai jodoh tersebut kalau memang tidak ditakdirkan untuknya. Maka semuanya adalah sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu dengan takdir. Ya, segala sesuatu itu dengan takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjaga kita semua di atas kebaikan. Wallahu taala alam. Ya, selanjutnya Ustaz dari Abdullah Hadi di Medan. Bagaimana hukum memasukkan anak ke sekolah umum seperti SD, SMP dan SMA? Ya, seorang muslim dan muslimah itu punya tanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarganya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Ya, bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, "Allimuhumul khair," ajarkan kepada mereka kebaikan. Ya, karena itu bukan dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Ya, kalau mereka dimasukkan ke sekolahan-sekolahan yang bisa merusak akhlaknya, ya terdapat di dalamnya percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Apalagi ya masalah pendidikan di masa sekarang ini kita lihat dari berbagai pembahasan ya dari kerusakan akhlak, ya perbuatan zina, ya tawuran dan sebagainya yang kita saksikan. Ini semuanya dari hal-hal yang hendaknya membuat seorang hamba itu berhati-hati dan dia hendaknya memilih tempat-tempat pendidikan yang bisa memberikan kebaikan untuk agama dan kebaikan untuk dunia anak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semuanya menuju kepada jalan yang lurus. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya dari Abu Fadil di Pamekasan. Ada sedikit ganjalan, saya sebagai PNS ada masalah. Yang pertama, ada kegiatan di kantor, tapi tidak ada pelaksananya seperti monitoring. Setiap bulan pegawai dapat uang kegiatan tersebut. Apa boleh mengambilnya dilihat dari sisi agama? Pertanyaan kedua, masalah perjalanan dinas. Apa uang untuk kegiatan ini boleh untuk keperluan, semisal beli oleh-oleh atau dipakai setelah kegiatan berakhir untuk hal lain?
Syukran. Ya, dasarnya di kegiatan yang seperti ini itu dijalankan sesuai dengan amanahnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amana ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada siapa yang memberikan amanah itu kepadamu, dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu. Iya, asalnya amanah ditunaikan, dijalankan sesuai dengan amanah. Jadi kalau amanah tersebut bukan pada tempatnya, perjalanan dinas, uang yang dipakai untuk perjalanan dinas, iya, ada lebihnya di belakang hal tersebut dari perjalanan, wajib dikembalikan. Sebab memang amanahnya untuk perjalanan dinas. Ya, kecuali kalau di belakang perjalanan dinas sudah ditetapkan jatah, ya, dari perjalanan tersebut, dan itu adalah peraturan, maka ini lain lagi pembahasannya. Ya, demikian pula di kantor, kalau misalnya ada suatu kegiatan dan diberikan anggaran, maka hendaknya anggaran itu dipakai sesuai dengan amanahnya. Jadi secara umum apa yang keluar dari amanah itu adalah hal yang diharamkan untuk diambil oleh seorang hamba. Ya, dan apabila dia menjaga dirinya di atas hal-hal yang baik dan memelihara dirinya dari mengambil perkara-perkara yang seperti itu, insyaallah taala itu adalah letak kebaikannya, hal yang menjaga nikmat untuknya, dan hal yang melapangkan keberkahan untuknya. Wallahu taala alam. Ya, untuk selanjutnya dari Santi di Bintaro, Jakarta Selatan. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita menjenguk orang sakit atau yang sedang sekarat, selain doa menjenguk orang sakit, lalu doa atau surat apa sajakah yang bisa kita baca? Kemudian bila akhirnya si sakit tersebut meninggal, lalu surat apa sajakah yang utama bisa kita bacakan? Jazakallahu khairan. Ya, berkaitan dengan menjenguk orang sakit, memang didoakan. Ya, Rasulullah mengajarkan untuk membacakan doa-doa kepadanya. Ya, didoakan dengan kesembuhan, didoakan tahur insyaallah, semoga itu menjadi kesucian untuknya. Ya, dan dia boleh doakan dengan doa yang lainnya. Dan membacakan Al-Quran untuk orang yang sakit itu adalah hal yang baik, sebab Al-Quran adalah penyembuh segala penyakit. Allah firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Ya, Al-Quran adalah penyembuh, boleh dibacakan untuk orang yang sakit. Adapun kalau seorang sudah meninggal, dibacakan Al-Quran, maka ini tidak ada manfaatnya bagi si mayit dibacakan Al-Quran. Iya. Tapi berkaitan dengan bacaan Al-Quran itu sendiri, apakah pahalanya boleh dihadiahkan untuk si mayit, orang yang telah meninggal, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya di dalam hal ini bahwa bacaan Al-Quran tersebut, ya, tidak sampai untuk si mayit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Sungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan saja. Apa yang dia upayakan. Ya, maka apa yang bukan dari upayanya tidak dia dapatkan. Bagaimana dengan anak-anak si mayit? Ya, kalau anak-anaknya membaca Al-Quran, maka itu pahalanya sampai kepada orang tuanya. Walaupun bacaan tersebut bukan tatkala orang tuanya meninggal. Ya, setelah meninggal dibacakan di rumah terhadap mayatnya. Dia baca Al-Quran kapanpun, itu insyaallah ta'ala akan menjadi kebaikan untuk orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh mendoakan untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya, berikutnya dari Farid di Makassar. Semoga Ustaz senantiasa mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya mau bertanya mengenai hukum menjual binatang yang haram dikonsumsi seperti kucing dan anjing dengan tujuan untuk bahan praktikum di laboratorium. Dan bagaimana hukum dokter hewan yang mendapatkan uang setelah mengobati hewan yang haram seperti anjing dan kucing yang didapatkan dari pemiliknya. Barakallahu fikum.
Ya, pada hewan yang dilarang untuk dijual, ya, pada hewan yang diharamkan, maka menjualnya, memakan harganya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan ini kaidah tetap, hendaknya diingat. Demikian pula seorang dokter yang mengobati hewan yang diharamkan, ini juga tidak boleh diambil upah darinya. Sebab ini bentuk tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini ada pertanyaan dari midwife di Makassar. Apakah menyalahi tauhid kepada Allah bila seorang bidan melepaskan seluruh ikatan dan simpul pada ibu yang akan melahirkan dengan alasan atau biasanya dengan pengalaman kadang susah melahirkan atau kadang terjadi pendarahan apabila simpul atau ikatan tidak dibuka? Apakah simpul tersebut dibiarkan saja dan menganjurkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membuka simpul? Lalu pertanyaan kedua, apakah boleh membiarkan ibu untuk minum air obat yang biasanya berasal dari seorang yang katanya orang pintar? Ya. Kalau yang dimaksud adalah kain yang mengikat di tubuh perempuan yang hamil, ya harus dibuka agar supaya lebih memudahkan, lebih menyejukkan untuk dia melahirkan. Insyaallah tidak ada masalah, itu dari hal yang memang diperlukan, ya, dari hal yang diperlukan. Baik, tapi kalau misalnya ikatan membukanya bukan pada hal yang diperlukan, itu tidak diperbolehkan. Sebab melahirkan sama dengan kondisi mengobati, ya hanya boleh menampakkan hal yang diperlukan saja. Karena ini semuanya pembahasan adalah pembahasan darurat, ya, kaitannya dengan masalah al-haraj. Ya, dan ini hanya diperbolehkan sesuai dengan kadarnya saja, apa yang diperlukan saja. Ya, berkaitan dengan masalah meminum air, ya, kalau air tersebut adalah air yang diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau dengan hadits, atau diruqyah dengan hal yang tidak ada pelanggaran syariat, insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Ini dilihat kepada siapa yang meruqyahnya, dia orang yang salih, orang yang di atas sunnah atau tidak. Ya. Adapun dari orang yang hanya disebut orang pintar, padahal dia dukun misalnya, atau dia adalah orang yang menyimpan berbagai bidah dan khurafat, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Untuk selanjutnya dari Rashrafur Rijal dari Sorowako. Ana sedang bangun rumah. Bagaimana tentang arah kloset jika ia mengarah ke kiblat, tapi agak menyerong, Ustaz? Apakah tetap tidak boleh atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, barakallahu fikum, berkaitan dengan masalah membuang hajat di dalam tempat tertutup, itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya, apakah dibolehkan atau tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa di dalam membuang hajat, larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu berlaku di tempat terbuka saja. Adapun di tempat yang tertutup, ini tidak berlaku. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, tatkala beliau ada keperluan di atas rumah Hafsah, secara tidak sengaja beliau melihat Rasulullah SAW menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Ya, dan ini tempat yang tertutup. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Dan yang dikuatkan oleh banyak ulama kita. Hanya saja dalam hal yang seperti ini, seorang mengambil jalur kehati-hatian. Kalau diarahkan klosetnya bukan ke arah kiblat, ya, maka itu lebih hati-hati tentunya dan lebih selamat dari silang pendapat di kalangan ulama. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya dari Nita di Sulawesi. Saya punya dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah perbedaan dari surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 yang membahas tentang aurat wanita, di mana yang saya dengar An-Nur yang dimaksud
kerudung sampai ke dada. Sedang di Al-Ahzab, jilbab yang dimaksud adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh, longgar dan tidak tipis. Namun ada beberapa perbedaan pendapat yang saya dapatkan. Dan pertanyaan kedua, apakah orang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah harus saling mengejek kelompok orang dan mengakui kebenaran manhajnya masing-masing, padahal kebenaran cuman Allah yang tahu? Afwan, karena saya dapatkan banyak salafi mengatakan manhaj ini dan ini tidak benar. Padahal pengalaman saya saat ikut salafi, mendapati akhwat dan ikhwan boleh sayang-sayangan di SMS, padahal itu tidak dibenarkan. Bagaimana menurut Ustadz? Padahal akhwat dan ikhwan sangat aktif sekali taklim di salafi. Baik, apa tadi yang pertama? Baik, berkaitan dengan surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab. Di surah An-Nur disebutkan tentang zina. Ya, dan di surah Al-Ahzab disebut tentang jilbab. Dan memang ada perbedaan antara kata zina dan kata jilbab. Dan ini adalah pembahasan yang panjang untuk diuraikan. Tapi secara umum seorang perempuan, ya, dia wajib untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan ini adalah dasar pokok. Karena Rasulullah SAW telah memberikan ketentuan al-mar'atu aurah, perempuan adalah aurat. Perempuan adalah aurat. Iya, maka ini dasar dan pokoknya. Karena itu apa-apa yang berkaitan dengan dua ayat, ya memang ada pembahasan di dalamnya, dan itu adalah kesimpulannya. Jadi dia ketika berpakaian, dia menjaga diri untuk menutup seluruh auratnya. Iya. Demikian pula dia berpakaian dengan pakaian yang tebal, bukan pakaian yang tipis, pakaian yang longgar, tidak ketat sehingga membentuk aurat, pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan dia berpakaian dengan pakaian yang tidak menyerupai orang-orang kafir, serta dia memakai pakaian yang tidak terbuat dari bahan yang diharamkan seperti sutra dan semisal dengan itu. Ya, kemudian pakaiannya adalah pakaian yang dipakai oleh hal yang dianggap wajar dan dikenal di dalam syariat. Ya, bukan pakaian yang dia ingin tenar sendiri beda dengan yang lainnya. Itu syarat-syarat di dalam berpakaian secara umum. Kemudian yang kedua yang saya nasihatkan kepada al-ukht yang bertanya, supaya lebih banyak belajar. Iya, dan lebih banyak menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, ilmu bermanfaat. Ya, adapun kejadian sebagian orang berbuat begini, kirim SMS, melakukan begini dan begitu, itu adalah oknum, perbuatan orang-orang tertentu. Iya, perbuatan orang-orang tertentu. Jangan karena perbuatan orang-orang tertentu seorang menyalahkan agama Allah. Dia menyalahkan jalan Rasulullah SAW. Iya, jalan Rasulullah SAW. Dimaklumi bahwa jalan Nabi dan jalan para sahabatnya adalah jalan yang benar. Dan di antara sahabat ada yang berzina sehingga dirajam oleh Nabi. Di antara sahabat ada yang minum khamar sehingga dicambuk oleh Nabi. Ya, dan ini bukan artinya bahwa jalan Rasulullah adalah jalan yang keliru. Karena itu perbuatan dari sebagian orang itu jangan dijadikan sebagai dasar ya seorang menyalahkan dan berjelek sangka ke dalam syariat. Karena itu yang saya nasihatkan supaya setiap orang banyak belajar dan lebih dekat lagi mengenal manhaj salaf. Iya. Kemudian juga seorang hendaknya terikat dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang benar, dia benarkan dengan dalilnya. Apa yang keliru, dia salahkan dengan dalilnya. Ya, tidak usah diterjemah itu kritikan atau diterjemah itu celahan. Itu adalah penerjemahan-penerjemahan. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi yang dilihat adalah dalil. Yang dilihat adalah dalil. Ya, dan seorang sepanjang dia ikhlas dan sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, insyaallah taala itu adalah kunci kebaikannya. Dan sekali lagi saya nasihatkan kepada semuanya untuk menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, ya tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak membawa manfaat untuk dirinya. Wallahu taala alam. Ya, untuk selanjutnya dari Ferial Rizkia di Ceger, Jakarta Timur. Apakah baca Masya Allah la quwata illa billah disyariatkan? Tidak. Yaitu untuk mengangkat ain. Karena ada riwayat dari perkataan Ibnu Abbas tentang perihal ini, riwayat Ibnu Sunni dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah mengatakan
Barang siapa melihat sesuatu yang menyenangkannya, kemudian ia mengatakan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka dia tidak akan memudaratkannya. Silakan Ustaz. Saya sendiri belum bisa menghadirkan ya tentang masalah riwayat ini dia sahih atau tidak. Ya cuman itu di dalam surah Al-Kahfi diambil penafsiran oleh sebagian ulama. Ya, dengan ucapan dia berkata laula ayyasha Allah la apa ayatnya? Ya, dia berkata la quwata illa billah. Ya, maka apabila dia mengucapkan hal tersebut, maka itu adalah hal yang baik ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tapi sekali lagi ini dari pembahasan yang perlu diperiksa dari segala sudut-sudutnya. Ya, dan untuk hadits yang ditanyakan saya belum bisa menjawab untuk saat ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya dari Firman Abu Ibrahim di Jeneponto. Bolehkah bekerja di yayasan orang kafir? Yayasan ini membantu orang-orang miskin untuk mendapatkan dana dari yayasan tersebut. Jazakumullah khairan. Yang dilihat di orang-orang kafir ini, apa yang dia kerjakan? Kaitannya dengan keagamaannya atau kaitannya dengan muamalat? Iya. Atau dengan hal apa dia berkaitan? Kalau ada kaitannya dengan keagamaan mereka, tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah, ya, kaitannya dengan muamalah, hanya hubungan dagang, hubungan bisnis, atau yang semisal dengan itu insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Nah. Baik, selanjutnya dari Usamah di Brebes. Ana mau tanya, gimana cara dan kiat-kiat untuk membatasi cari harta dan menjauhkan kekikiran? Ana sudah mau nikah, Ana menyukai wanita A, tapi Ana keturunan Arab dan semua keluarga Ana menghendaki dengan keturunan Arab pula. Mohon arahannya. Ya, seorang tidak ada keharusan dia menikahi dari nasabnya sendiri, Arab dengan Arab, selain Arab dengan selain Arab. Ya, itu pendapat sebagian ulama di dalam masalah al-kafa'ah, ya, keseimbangan atau kesepadanan dalam nikah. Tapi dalam pendapat yang lemah, karena Zaid bin Haritha atau Usama Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhu, beliau menikah dengan Zainab, dan Zainab dari keturunan Quraisy, sedang Zaid adalah dari bekas budak. Ya, bersama dengan itu dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini suri teladan yang terbaik dari Rasulullah. Yang dilihat adalah ketakwaan, yang dilihat adalah agama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Carilah perempuan yang beragama. Ya, diperintah untuk mencari perempuan yang beragama, bukan dilihat kepada nasabnya, ya, bukan didahulukan pada nasabnya, dalam artian dia harus sesuku, harus sedarah atau yang semisal dengan itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, untuk selanjutnya dari Abu Ismail dari Depok. Seseorang kerjanya di luar kota dengan waktu yang tidak tertentu, terkadang 2, 3, sampai dengan 4 minggu. Dan hampir sepanjang tahun, bagaimana hukumnya? Dan hampir sepanjang tahun, bagaimana hukumnya bila dia menjamak dan mengqashar sholatnya? Misal waktu sholat zuhur, dia sholat zuhur 2 rakaat, dilanjutkan dengan menjamak sholat asarnya dan mengqashar ya. Begitu juga waktu sholat maghrib. Yang dilihat di sini adalah berkaitan dengan masalah dia musafir atau tidak. Kalau dia terhitung musafir, seorang musafir, ya, dia boleh menjamak sepanjang dia di kondisi melakukan perjalanan, di kondisi jalan. Adapun kalau di kondisi singgah di suatu tempat, ya, dan dia tahu berapa lama dia akan tinggal di tempat itu, maka ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang berkata 17 hari saja dia boleh menjamak.
Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Dan pendapat yang lebih kuat kalau dia hanya menjamak 4 hari saja. Sebab ini adalah batasan yang paling sedikit dan ada di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan haji beliau, dan ini kadar yang paling hati-hati. Ya wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 atau 9:30 waktu Indonesia bagian barat. Maka dengan begitu berakhir pula acara kita tanya jawab problema muslim bersama Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Dan kami mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan acara tadi dikarenakan ada kesalahan teknis. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita akan coba benahi lagi. Kita akhiri saja acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.